sungguh luar biasa. Satu tema yang saya rindukan untuk membagi kepada saudara pada pagi hari ini yaitu tentang financial health. Kesehatan secara keuangan ya. Setelah pandemi, saya izin buka masker terlebih dahulu. Setelah pandemi biasanya kita semua jadi aware tentang apa itu budaya sehat. Dan orang semua berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang paling sehat. Nah, ternyata di dalam keuangan juga demikian saudara. Tuhan menentukan kita bukan hanya sehat di dalam secara fisik saja. Tetapi Tuhan juga menentukan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sehat di dalam keuangan kita juga. Kita perlu sadar bahwa kesehatan itu bukan terjadi dalam satu titik kecil saja dalam hidup kita, tidak. Tetapi dalam segala area kehidupan kita, Tuhan mau kita menjadi sehat. Terlebih lagi di dalam keuangan kita. Karena Tuhan inginkan kita itu menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang menerima anugerah dan mujizat Tuhan. Ada prinsip-prinsip di Bible yang kita bisa adopsi untuk kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Yuk kita buka Bible kita di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, karena itu jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Ya. Ini kan satu ayat yang sederhana sekali. Jadi saudara pagi hari ini ketika saudara minum, saudara makan atau bahkan melakukan apapun. Caranya bagaimana? Lakukanlah semua itu bagi kemuliaan Elohim. Walaupun ini sepertinya prinsip yang sederhana. Walaupun sepertinya ini satu kalimat yang biasa begitu. Tapi di dalamnya ada makna-makna yang penting saudara. Jika kamu makan atau minum, lakukan untuk kemuliaan Elohim. Nah, ketika saudara memiliki prinsip ini, saya percaya segala aspek kehidupan saudara akan mulai sehat. Ya, baik di dalam tubuh kita yang biasanya suka makan yang boten-boten gitu kan. Ya, yang sehat itu selalu enggak enak saudara. Biasanya yang enggak sehat itu selalu enak. Nah kan gitu. Jadi sementara kita makan, wah ini kok kayaknya enak ini. Tapi apakah itu kemudian memuliakan Tuhan? Dalam tubuh kita, lakukan segala aspek untuk Tuhan. Baik dalam tubuh kita, baik dalam keuangan kita, baik dalam relasi kita dengan sekitar kita. Kenapa? Karena ternyata yang kita kira freedom itu bebas melakukan apapun yang kita mau. Tetapi sebenarnya kebebasan itu yang terkadang malah membuat rusak tatanan daripada hidup kita. Kalau kita berkata bebas tanpa ada rambu-rambunya, maka kita ini menjadi pribadi-pribadi yang menjadi rusak tanpa ada tatanan, tanpa ada guidelines-nya. Harus ada rambu-rambu, harus ada tuntunan, ada rules dan regulation supaya tidak kacau. Ada order saudara. Dan saya berdoa semua saudara pagi hari ini menjadi pribadi-pribadi yang sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam hidup saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sebuah prinsip yang sederhana, apa yang kita lakukan? Semua yang saudara lakukan, lakukanlah untuk Elohim. Sederhana itu. Apapun yang saudara lakukan, itu lakukanlah untuk Tuhan. Satu kali saya mendoakan orang di doa pagi kita. Setiap pagi saya selalu bangun jam 5 untuk doakan di doa pagi kita di HS Media. Dan ada banyak sekali macam penyakit yang minta didoakan. Ada yang sakit jantung, asam urat, batu empedu, diabetes, kanker, semua dikoleksi jadi satu. Waktu saya dengar ini kok ya gumun ya kok iya, tapi kok kasihan ya iya, kok bisa ya. Ini orang ini sakitnya kok semua dikoleksi, ini ceritanya bagaimana ini. Waktu saya ngobrol-ngobrol, kemudian ada yang menyeletuk berkata kepada saya, itu tergantung makanannya Pastor. Kalau makanannya nggak benar, maka semua tubuhnya ini jadi nggak berfungsi dengan baik. Nah ini loh saudara, alasan kenapa kok kita dituntun oleh Bible bahwa lakukan semuanya bagi kemuliaan Elohim. Kenapa? Karena dari satu prinsip yang sederhana ini,
Ada hikmat yang Tuhan mau singkapkan dalam hidup kita. Bahkan Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. 2 kali. Satu ayat diulang 2 kali. Nah, ini juga termasuk di dalam mengelola keuangan kita. Ada 3 hal yang sederhana yang kita bisa lakukan untuk memiliki keuangan yang sehat. Yang pertama yaitu adalah diet. Diet. Apa yang muncul dari pikiran saudara ketika saudara mendengar kata diet? Ya, banyak orang yang mendengar kata diet itu berkata, ya sudah saya mengurangi makan. Bahkan ya sudah tidak usah makan sama sekali. Saya sendiri adalah salah satu yang gagal paham arti kata diet. Ya. Pikirnya ketika harus diet, sementara kemarin pandemi berat badan saya naik, paling mudah pikir saya untuk bisa turun berat badan itu ya sudah tidak usah makan apapun. Padahal arti kata diet itu bukan tentang tidak makan, saudara. Bukan hanya tentang mengatur pola makan saja. Tetapi diet itu adalah di mana mengatur apa yang masuk di dalam tubuh kita. Diet itu adalah memilah apa yang kita akan makan. Ini yang lebih penting. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga mau kita olahraga sampai secapek apapun, ketika kita bahan bakar yang masuk dalam tubuh kita ini tidak sehat, maka menjadi percuma olahraga kita. Mau 2 jam, mau 3 jam, mau sampai semaput pun, tapi kalau makanannya yang tidak sehat, sama saja bohong. Hari ini saya mau mendorong saudara menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Dengan apa? Memperhatikan apa saja yang kita konsumsi. Termasuk di dalam keuangan kita. Seringkali kita berpikir bahwa keuangan yang sehat itu ya sudah dihemat saja. Semua dihemat. Semua diirit-irit. Ya. Saya sendiri kalau suruh berhemat itu paling jago, saudara. Kadang-kadang kalau sampai level di mana mau berhemat gitu ya. Makan itu ya sudahlah, daripada buat makan saya irit-irit, sehari cuma makan sekali. Alih-alih mau berhemat tetapi malah mengeluarkan uang jauh lebih banyak dari yang harusnya dikeluarkan. Kenapa? Sehari makan sekali gitu kan. Ternyata saya pikir mau berhemat, malah lambungnya saya yang rusak. Akhirnya masuk rumah sakit, harus disuntik. Begitu disuntik, lihat bilnya tambah sakit lambung lagi, saudara. Mau berhemat supaya nggak makan sehari sekali, masuk rumah sakit, lihat bilnya bukan tambah sembuh, tambah malah berantakan gitu kan. Sama halnya dengan kendaraan kita. Mungkin saudara kalau punya kendaraan, kalau misalnya sudah waktunya servis gitu kan, pikirnya mau menghemat, oh belum bunyi kok, belum ada gambarnya, lampunya muncul kok. Ya sudah, ngapain diservis? Ini loh, kadang-kadang kita salah paham tentang kata diet. Diet yang sebenarnya itu bukan tidak mengeluarkan uang sama sekali, tetapi diet yang sebenarnya itu menempatkan pengeluaran di tempat yang tepat. Ya. Mengelola keuangan di tempat yang tepat. Maka yang seharusnya tadi kita harusnya membayar hanya sekian, menjadi jauh lebih mahal dari yang seharusnya kita harus bayarkan. Untuk itu Bible berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Ada hal-hal yang harusnya kita berikan, tapi terkadang kita berpikir bahwa aku masih perlu loh Tuhan. Kita berkata, nanti aku kurang gimana Tuhan? Nanti kalau aku butuh gimana Tuhan? Enggak, saudara. Saya mau mendorong saudara pagi hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki prinsip. Katakan prinsip, 1, 2, 3. Prinsip. Apapun yang kita lakukan, prinsipnya adalah seperti kepada Tuhan. Termasuk ketika walaupun kita harus menabur. Ya, ada satu tayangan video di mana orang ini tiba-tiba tergerak untuk memberikan coklat dengan sebuah kalimat, tersenyumlah karena kamu layak untuk tersenyum. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. When my head is full of questions and the sky is full of rain, when I'm worrying about what I can't change, mukanya yang kayak pepaya busuk, kan? I take a look at my reflection and try to make a funny face, and for a second
second all my sorrows melt away. Walaupun bingung, walaupun siapa ini yang kasih gak tahu, tetapi senyumannya itu muncul. Forget all of our troubles for a while. Hanya gara-gara dengan satu We can just live kertas dan inside this coklat. Thank you. moment. You and I get through. Hari-hari ini saya berdoa, saudara. Sementara Tuhan menempatkan dalam hati kita untuk menabur. Bukan kita malah berhemat-hemat, beririt-irit. Tetapi biarlah kita ini diet di tempat yang tepat. Kalau tubuh itu ada penyakit yang namanya diabetes. Kondisi yang membuat semua organ dalam tubuh kita ini menjadi rusak. Lambat laun semua tubuh kita menjadi rusak karena satu penyakit diabetes. Nah, ternyata di dalam keuangan itu juga serupa. Waktu kita tidak diet, maka satu persatu keuangan kita ini mulai runtuh. Seperti sistem domino. Ini yang terjadi hari-hari ini. Di luar saham semua merah. Kripto semua merah. Bahkan startup pada PHK besar-besaran. Dan terlebih lagi 60 negara diprediksi krisis. 40 negara diprediksi pasti krisis. Sengeri itu loh saudara yang ada di luar ini. Bersyukur kita ada di negara Indonesia, bahkan inflasinya Indonesia jauh lebih baik dari Singapura. Belum pernah ada di sejarah Indonesia bisa lebih baik dari Singapura dan lebih baik dari Amerika. Ya, bersyukur kali ini kita ada di dalam keadaan yang lebih tenang, lebih damai. Mungkin yang terjadi hari-hari ini adalah ketika mengalokasikan di tempat yang tidak tepat. Saya mau mendorong saudara. Sementara akan ada badai krisis. Bahkan ada yang memprediksi jauh lebih buruk daripada waktu pandemi kemarin. Sementara badai akan datang. Ya, saya mau mendorong saudara. Lakukan seperti kepada Tuhan. Oh, saya yakin dan percaya 1.000 boleh rebah sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Engkau tetap aman, diberkati, bertambah kaya. Dan selalu mendapatkan mujizat Tuhan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 3 hal yang sederhana untuk kita bisa lakukan memiliki keuangan yang sehat. Yang pertama diet, yang kedua yaitu adalah exercise. Semua orang yang sehat itu pasti latihan. Satu waktu saya sedang berbicara dengan seorang ulang tahun gitu kan, saya ucapkan tambah kaya ya, sukses, diberkati, bahagia. Kemudian dia berkata kepada saya, jawab kepada saya, Tuhan, Pastor saya doakan, minta sama Tuhan supaya cepat kaya. Saya bingung, kok mau minta cepat kaya ini gimana ceritanya? Ternyata saudara, orang yang memiliki kesehatan keuangan, financial health, bukan hanya dia harus diet, tetapi dia juga harus latihan. Kesehatan keuangan kita itu juga perlu dilatih. Yang dilatih apa? Sabarnya. Tidak ada hari-hari ini untuk kita bisa cepat kaya itu tidak ada. Walaupun banyak skema-skema yang mengajarkan kita untuk bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Ini yang menarik tentang latihan. Ketika saudara olahraga, saudara itu tidak akan langsung mendapatkan hasilnya secara nyata kelihatan, enggak. Tetapi harus diulang terus-menerus menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah gaya hidup sehingga akhirnya kita ini menjadi sehat. Ketika latihan, maka kita akan mendapatkan benefit-benefit. Ya, tubuh kita menjadi lebih ringan, muka kita lebih good looking, badan terasa lebih sehat. Ya, kalau mau dikasih hashtag itu gantengnya maksimal, gitu kan? Ya. Nah ini loh benefit-benefit yang akan terjadi ketika kita exercise. Nah ternyata di keuangan juga demikian. Ketika kita exercise latihan di dalam keuangan kita, ternyata ada benefit-benefit yang jauh lebih luar biasa. Ya, sekarang lagi kekinian TikTok. Ada satu tayangan video TikTok yang membuat saya, oh iya ya benar juga ya. Silakan saksikan tayangan video ini. Perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu pakai baju $95, yang kanan $500. Sekali lagi. Saudara perhatikan bedanya di mana ya kira-kira? Sama-sama celana jeans. Sama-sama pakai baju putih. Sama-sama pakai sweater, pakai sepatu, ya. Bedanya di mana? Tidak ada bedanya. Bedanya cuma di mindset kita saja. Barang mahal dan barang murah itu seringkali
hanya di mindset kita. Saya mau mendorong saudara, goalnya bukan kita ini kelihatan kaya. Tapi saya percaya goalnya Tuhan itu mau memberkati saudara menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kaya. Setuju, katakan amin. Kuncinya ada di dalam latihan. Apa yang dilatih? Kesabaran. Tidak ada cara untuk cepat menjadi kaya. Bible berkata, Matius 25 ayat 23 berkata begini. Bagus sekali hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara yang kecil engkau telah setia. Maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ya, setia dari perkara kecil. Dipercaya perkara yang lebih besar. Kalau saya mau ganti. Setia di dalam berkat kecil. Maka Tuhan akan mampu mempercayakan berkat-berkat yang besar dalam hidup saudara. Setuju, katakan amin. Exercise. Latihan. Apa yang kita latih? Kesabaran kita. Roma 8:25. Ini oksigennya masih belum penuh di otakku ini ya. Kayaknya kalimatnya terpatah-patah. Roma 8:25 berkata begini. Namun jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, maka kita sungguh-sungguh menantikannya dengan sabar. Tengok kanan kiri saudara, katakan sabar. Yang sabar. Katakan kepada diri kita sendiri yang sabar. Ya. Keuangan itu sesuatu yang gak bisa kita lihat loh saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, sepertinya kita nggak bisa lihat. Tuhan, kapan aku bisa bebas dari hutang? Tuhan, kapan aku bisa diberkati? Tuhan, kapan aku bisa dipulihkan? Sepertinya nggak kelihatan. Tapi Bible berkata, nantikan dengan sabar. Saya mau sampaikan kabar baik untuk saudara semua. Dia rela jadi miskin supaya kita yang miskin dibuatnya menjadi kaya. Ini adalah satu statement yang bukan kaleng-kaleng loh saudara. Kalau saudara tahu kalimat ini, oh ini gak main-main. Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin dijadikannya kaya. Gak perlu cari 10 cara cepat menjadi kaya, gak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah sabar. Apa yang kita tidak lihat, Bapa itu loh sudah lihat dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah melihat kapan Dia akan memberkati kita. Kapan Dia menyatakan anugerah. Kapan Dia akan melimpahkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa hari ini, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus Kristus buat berhasil. Berlipat kali ganda, ada hasil-hasil yang melimpah terjadi dalam hidupmu. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 3 hal yang sederhana kita bisa lakukan untuk mendapat keuangan yang sehat. Ini saya berkata tentang kesehatan keuangan. Nanti ibadah kedua saya akan berkata tentang hot money, ya, uang panas. Kalau saudara mungkin ada waktu, ikutlah lagi nanti ibadah kedua. 3 hal. Yang pertama diet, yang kedua exercise, yang ketiga sekarang adalah sleep. Orang yang sehat adalah orang yang sleep, istirahat. Saudara tahu penyakit apa yang paling menyebalkan? Penyakit gak bisa tidur. Ada yang pernah gak bisa tidur? Saya pernah sekali gak bisa tidur 36 jam. Dari jam 5 pagi sudah bangun sampai jam 5 pagi lagi. Itu masih doakan orang, itu setengah oleng gitu kan. Masih gak bisa tidur lagi sampai mungkin jam 2 sampai jam 3 sore baru tidur. Dan itu tidurnya tidur ayam. Cuma setengah jam bangun lagi. Bukan gak mau tidur, tapi gak bisa. Itu sudah waktu doakan di doa pagi kita itu sudah gak jelas saudara. Saudara tahu apa yang terjadi ketika tubuh saudara itu tidak tidur? Tekanan darah kita naik, diabetes kita naik, serangan jantung itu potensi besar, dan stroke. Itu loh kalau gak tidur. Bagi anak muda yang suka begadang, ya hati-hati. Kenapa? Tubuh kita ini perlu untuk istirahat. Ternyata tubuh saja kalau tidak tidur banyak penyakitnya. Apalagi keuangan kita. Seberapa sering kita ini menjadi panik, gelisah-gelisah sendiri, takut-takutan sendiri. Sehingga ya sampai ini semua diinvest di sini, nanti dicabut lagi, nanti di ini. Bingung-bingung sendiri begitu saudara. Bahkan ada yang rela kerja itu sampai 2-3 jobs. Rela begadang sampai tengah malam. Mungkin waktunya kita bukan hanya belajar untuk sabar. Tapi mungkin hari ini Tuhan ingin kita
berkata bahwa Tuhan, aku serahkan keuanganku kepadamu. Sleep itu apa sih? Total rest, istirahat total. Apapun pekerjaan kita, biarlah hari-hari ini kita ini benar-benar rest, total rest. Tuhan, aku serahkan pekerjaanku dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkatiku, Engkau yang menuntun, Engkau yang menjadikan kaya dan tidak menambahkan kesusahan besertanya. Ini loh bedanya saudara, kalau seorang itu dapat berkat dari Tuhan dan kita mencari berkat dengan kekuatan sendiri. Kalau dapatkan berkat dari Tuhan, dia menjadikan kaya dan tidak menambahkan kesusahan. Pernah nggak saudara mendengar ada orang yang kerja itu sengsara sekali. Sudah kerjanya soro banget, hasilnya juga cuman sedikit banget. Ya kan? Kok kayaknya hidupnya itu kayak berat, kok susah banget gitu. Tapi hari-hari ini saya ingin mendorong saudara, keuangan yang sehat itu adalah keuangan yang sleep, total rest. Bukan seperti gambar ini. Silakan. Nah, kalau pusing di belakang itu artinya hipertensi, stres di tengah, migrain di depan, sinus di hidung, vertigo di belakang seluruhnya. Masih awal bulan tapi sudah nggak punya uang, pusing semua saudara. Satu kali saya doakan di doa pagi, ada yang minta pekerjaan, tiba-tiba nggak lama dia bersaksi, puji Tuhan saya sudah dapatkan pekerjaan di BUMN. Kemudian ada satu yang bersaksi, Pastor saya minta doa untuk bayar kuliah, enggak punya uang untuk bayar kuliah. Puji Tuhan kemudian kuliahnya ini kok yang memberi diskon. Saudara, lihat enggak perlu kita ini pusing-pusing sampai kepala punyeng kayak tadi merah semua gitu kan. Si awal bulan sudah pusing semua, enggak. Perhatikan, kalau Tuhan mau memberkati saudara, berkat dari Tuhan itu enggak akan kurang-kurang. Satu waktu Tuhan memberkati seorang janda Sarfat. Disuruh cari tempat minyak buli-buli. Dia hanya punya minyak itu sedikit saudara. Menarik perhatian saya yaitu, sementara disuruh tuang minyak itu, yang habis adalah tempatnya bukan minyaknya. Dituang terus tempatnya ganti lagi. Dituang terus tempatnya ganti lagi. Minyaknya tetap sama di tempat kecil ini. Tuang terus minyaknya ini loh gak habis-habis. Tempatnya yang sudah disediakan sebegitu banyak, tempatnya yang habis. Hari ini saya berdoa, berkat daripada Tuhan itu membuat saudara bertambah kaya dan tidak akan pernah habis-habis. Tempatnya kita mungkin yang habis, tetapi berkatnya Tuhan itu terus bertambah menjadikanmu kaya. Yang percaya diberkati Tuhan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 3 hal yang sederhana tak bisa lakukan untuk mendapat keuangan yang sehat. Yang pertama, diet. Diet itu bukan menjadi pribadi yang kikir. Diet itu tepat pada tempatnya. Lakukan seperti kepada Tuhan. Hari-hari ini lakukan seperti kepada Tuhan. Yang kedua, latihan. Apa yang perlu kita latih? Kesabaran. Gak ada cara cepat kaya. Sabar walaupun gak kelihatan. Dia adalah Bapa yang memberkati saudara. Yang ketiga, sleep. Total rest. Percayakan keuangan kita ini kepada Tuhan. Karena Dia yang menata hidup kita. Dan Dia merancangkan rancangan keberhasilan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa semua keuangan saudara sehat, diberkati, tambah kaya, semakin kaya, sangat kaya. Alami mujizat Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah.